Residivis, sebuah panggilan untuk mereka yang melakukan tindak pidana secara berulang. Maksudnya, mereka yang sudah pernah masuk penjara, tapi melakukan tindak pidana lagi dan masuk penjara lagi. Ada banyak faktor yang mendorong munculnya fenomena ini, dan dibutuhkan banyak usaha untuk dapat menghapus stigma dan memberikan mereka tempat untuk menjadi manusia seutuhnya. Residivis merupakan fenomena sosial yang sebenarnya terjadi di sekitar kita tapi jarang diketahui. Residivis merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali. Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2022, ada sekitar 24.000 residivis dari total 268.001 narapidana yang ada di Indonesia. Ada kekhawatiran akan adanya kenaikan angka residivis di Indonesia pasca COVID beberapa tahun belakang ini. Namun, apa yang sebenarnya membuat seseorang menjadi residivis? Hari ini, tim dari Komisi.co berkesempatan untuk main ke komunitas ex-residivis, di mana di sini para residivis setelah keluar dari penjara berkumpul. Dan nanti bakal ada Kang Acil yang nemenin kita untuk keliling-keliling tempat mereka. Langsung aja ikutin keseruannya, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acil, Sekjen Yayasan Anugerah Insan Residivis. Dan selamat datang di Yayasan Anugerah Insan Residivis. Nah, mungkin di sini kami adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial yang berfokus pada pembinaan dan pembimbingan mantan narapidana. Dan di yayasan ini ada kurang lebih untuk sekarang 500 lebih anggota yang tersebar di Kota Bandung gitu. Nah, inilah sekarang kita di Yayasan Anugerah Insan Residivis. Mari saya antar untuk berkeliling melihat ruangan apa saja yang ada di sini. Ini untuk ruangan yang pertama, ini adalah ruangan sekretaris. Ruangan pribadi saya yang sehari-hari saya gunakan untuk bekerja. Di sini di ruangan ini untuk penerimaan anggota pertama kali yang mau masuk atau mau bergabung di Yayasan Anugerah Insan Residivis bisa langsung ke ruangan saya seperti itu. Dan untuk yang kedua ini ada ruangan ketua umum, Yayasan Anugerah Insan Residivis, Kang Heri Coet, yang sehari-hari beliau untuk berkegiatannya di dalam ruangan ini. Ada dua ruangan di sini yang untuk rumah singgah ABH atau mantan narapidana atau anak yang berurusan dengan hukum yang dititipkan kepada kita untuk pelatihan kerja. Kita ada dua ruangan di sini, ada dua kamar yang bisa digunakan untuk mereka beraktivitas dan untuk mereka istirahat seperti itu. Di sebelah sini ada ruangan aula yang kita gunakan untuk meeting, terus untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan ruangan lebih luas. Ini bisa kita gunakan untuk ruangan di sini. Di sini ada ruangan satu lagi untuk singgah. Nah, di sini khusus untuk dewasa. Jadi untuk yang sebelah sana tadi kita pakai khusus untuk anak dan remaja. Kalau di sini khusus dewasa. Jadi mantan narapidana dewasa yang singgah di sini ini bisa di sebelah sini untuk singgahnya. Sebelah sini ada ruangan untuk divisi olahraga kita. Divisi olahraga kita ada MBC, Militant Boxing Club, yang setiap hari Kamis jam 12 siang kita ada kegiatan latihan boxing. Dan latihan boxing ini bisa diikuti oleh umum juga. Jadi yang mau ikut latihan boxing bisa datang ke sini tiap hari Kamis jam 12 siang. Gitu. Dan ini ruangan selanjutnya ada ruangan praktek. Ini kebetulan kuncinya lagi di bawah juga. Ruangan praktek ini ruangan untuk praktek menjahit, sablon, dan juga konveksi. Jadi di sini para mantan narapidana yang ada di kita
itu biasanya kita kasih pelatihan sablon, salon juga konveksi di sini. Dan di dalam ruangan ini semua peralatan itu alhamdulillah kita sudah tersedia, sudah lengkap. Dan yang terakhir ini ada ruangan sekretariat untuk PKBM residivis. Jadi ini bagi mantan narapidana khususnya anak di bawah umur yang putus sekolah, kita bisa bantu dengan kejar paket A, paket B, paket C di sini, dan itu semuanya free, gratis tanpa ada biaya tambahan sama sekali. Halo Kang, Siap. terima kasih banyak Kang udah mau diinterview sama kita nih, ngobrol-ngobrol nyantai aja Kang. Aku bisa manggilnya siapa nih Kang? Kang Acil aja. Kang Acil. Kang Acil aja. Kang, di komunitas ini posisinya sebagai apa Kang? Kebetulan saya di yayasan ini sebagai sekjen Kang. Sekjen. Sebagai sekjen. Nah, saya Sekjen tuh ngapain sih Kang sebelumnya? oh iya, sekjen itu jadi tugas utama saya tuh pertama mengenai data ya. Saya mendata anggota-anggota yang ada di sini, terus lebih ke program-program yang berjalan di sini. Jadi saya tuh punya tugas bagaimana caranya memastikan si anggota-anggota yang ada di sini tuh mendapatkan program-program seperti program pelatihan, terus kalaupun memang ada bantuan-bantuan dari pemerintah, ya saya harus memastikan bahwa si bantuan itu sampai ke orang yang tepat, Ya, gitu. menarik banget itu. Bodak luar di Bandung, Bandung Kareki, Bim Kemas ditolak, Kakunjungan ditolak. Di alun-alun Cimahi pada saat itu tahun 2001 tanggal 3 bulan 1, 2 bulan setelah saya diwisuda di Hotel Horizon itu Bandung, ada sedikit konflik yang tidak bisa diduga. Pada saat itu terjadi perkelahian, orang ini meninggal. Saya membawa senjata tajam celurit, dari pihak lawan 5 orang kurang lebih bawa senjata golok, dan yang satu meninggal dunia. Saya pun sebagai mantan napi, ya, Kasus apa Kang? narkoba Di dulu. tahun berapa itu Kang? 2018. 2018. Berapa lama itu Kang? Saya ditahan untuk vonisnya dulu 3,5 tahun. 3,5 tahun. Nah, menjalaninya 2 tahun lebih lah saya menjalani. Baru bebas di kemarin 2021. Baru bebas. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa faktor ekonomi dan sosial menjadi faktor-faktor yang paling kuat untuk mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana berulang kali. Ketika seorang narapidana keluar dari lapas, banyak dari mereka tetap memiliki status ekonomi yang tidak kunjung membaik. Lalu, mereka juga kesulitan untuk masuk ke dalam pola kehidupan sosial di luar lapas yang membuat mereka sulit mendapat pekerjaan. Dari situ mungkin karena saya sebagai mantan narapidana, jujur untuk mencari lapangan pekerjaan di luar itu sangat susah. Dan ada saja stigma negatif dari masyarakat yang nyampe ke telinga saya gitu ya, bahwa si itu mah baru pulang, katanya baru pulang dari penjara, kasusnya ini. Jadi membuat mental saya drop waktu itu. Nah, waktu saya tidak mau keluar rumah itu, ngerem diri di dalam rumah, saya sempat kepikiran, saya tahu ada yayasan residivis. Itu untuk ibaratnya untuk wadah bagi mantan napi. Nah, mulai memberanikan diri, terus mulai datang ke sini. Alhamdulillah saya pun sempat dikasih jalan oleh salah satu founding father juga di sini, namanya Pak Raja Nuragung. Coba ke yayasan aja katanya.
Alhamdulillah begitu saya datang ke sini welcome banget Kang Heri. Welcome, sangat-sangat menerima saya di sini kan. Dalam menyikapi isu tentang residivis ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika narapidana ini ada di dalam lapas, bekal apa yang mereka dapatkan? Jika beberapa dari narapidana yang setelah keluar dari penjara masih kesulitan untuk masuk ke dalam pola kehidupan bermasyarakat, lantas, apa yang selama ini pihak lapas lakukan? Yang kedua, kita harus sadari bahwa banyak dari mereka yang benar-benar ingin merubah hidupnya. Namun, penolakan dari lingkungan dan tidak adanya support system yang mendukung mereka menghadapi kehidupan yang keras seringkali membuat mereka berpikir bahwa apa yang mereka terima di dalam lapas jauh lebih baik dari apa yang mereka sudah coba upayakan dari luar. Ironi, ketika kebebasan tidak membuat orang merasa bebas dan terkurung membuat seseorang merasa lebih baik. Dari situ saya mendapat banyak pelajaran dari sini. Pelajaran tentang gimana caranya kita untuk menempatkan diri di tengah masyarakat, gimana caranya kita untuk kembali berbaur dengan masyarakat dan menghapuskan stigma negatif residivis itu. Setelah terakhir itu keluar, langsung membangun ini Pak, komunitas ini. Begini, jadi waktu itu saya merasa memang jenuh, memang capek bolak-balik penjara dan sangat bikin merugikan ke saya gitu kan. Itu ya, akhirnya saya begitu bebas, saya langsung di rumah tuh introspeksi diri selama 2 bulan. Selama 2 bulan saya introspeksi diri dan persis di hari ke-60 saya memang final itu nggak tahan banget sakaunya, nggak tahan banget aja. Akhirnya saya berniat untuk gantung diri dan saya siapin di sore hari, saya siapin 1 botol Krating Daeng dengan 1 tas tali buat malam hari saya mau gantung diri gitu kan. Kalau kuat saya selamat, kalau enggak saya mau gantung diri gitu kan. Nah di jam 12 persis saya memohon kepada Tuhan. Ya Allah, izinkan saya gantung diri, tapi pengen masuk surga gitu kan. Ya, dan kalau diizinkan, dan kalau tidak diizinkan, beri saya kesempatan kedua, beri saya umur panjang, sembuhkan saya dari puto, dan lupakan saya kebiasaan buruk saya mencuri kendaraan orang lain gitu kan. Nah setelah selesai saya meminta tolong kepada Tuhan, saya langsung nggak ingat, nggak sadar diri dan seakan-akan di sekeliling saya ini gelap. Nggak sadar diri tapi mata saya ngelihat sekeliling saya ini gelap semua. Entah berapa lama, yang jelas waktu perang Sabil itu antara hidup dan mati itu saya baru sadarkan diri itu pas adzan subuh baru saya sadar diri, siuman dan cubit-cubit badan saya masih hidup enggak gitu kan. Ternyata saya ngelihat, oh Krating Daeng masih ada, oh tambang masih ada. Oh berarti permintaan saya tadi 2 dan saya hidup, artinya saya diberi kesempatan kedua. Dan di dalam nadar saya kepada Tuhan, ketika Tuhan memberi kesempatan kedua kepada saya, sisa umur hidup saya akan saya abdikan kepada mereka mantan napi atau mereka keluarga besar mantan napi. Karena saya salah satu korban stigma negatif residivis. Artinya saya dari semenjak diberi kesempatan kedua, saya ingin melawan stigma negatif residivis itu. Tentunya susah dan tidak akan berjalan mulus, tidak akan berjalan lancar kalau tidak ada sinergisitas dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah. Saya yakin ketika tidak adanya kerjasama itu, makin banyak mantan napi yang memang mengulangi lagi kejahatannya. Minimal dengan ada yayasan ini minimal, dan memang salah satu harapan saya minimal bisa mengurangi angka pengangguran dan minimal bisa mengurangi angka kejahatan. Dan saya yakin memang kejahatan tidak akan luput dari dunia ini, tapi kan minimal mengurangi. Dan itu memang bukti nyata
di yayasan mereka para mantan napi yang ada di sini sudah tidak melakukan lagi kejahatannya. Saya kira masyarakat umum tidak boleh menstigma negatif mantan residivis atau mantan napi atau mantan warga binaan pemasyarakatan. Satu, kita sama manusia, dan kedua, mungkin okelah si masyarakat tersebut, si warga tersebut sedang berada di posisi baik dan benar. Dan bisa saja musibah ini, masalah ini bisa terjadi kepada keluarga mereka, ya kan? Jadi saya kira tidak boleh memandang sebelah mata kepada mereka mantan napi. Dan saya yakin dengan adanya Yayasan Residivis ini, mereka mantan napi, mereka mantan residivis bermanfaat untuk mereka, untuk masyarakat. Pada akhirnya, residivis juga manusia. Mereka harus diberi kesempatan dan ruang untuk bisa hidup bersama-sama dengan kita semua. Mereka juga punya hak yang sama untuk diterima, dicintai, disejahterakan, diberi pekerjaan sama seperti kita. Inilah cerita residivis. Sampai jumpa di lebih dekat.